Welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Gelora Hasrat Sang Dosen bab 26. Maka saya akan mengasihanimu sayang. Mulut Lara tetap terkunci rapat sepanjang perjalanan. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar darinya. Sorot matanya kosong. Pandangannya lurus menembus kaca jendela mobil. Sean sesekali meliriknya dari sudut matanya, mencoba membaca pikirannya, tapi Lara tak memberinya celah sedikit pun. Keheningan itu nyaris memekakan telinga. Bahkan deru mesin mobil terdengar lebih nyaring dari biasanya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Sean. Lara tidak merespon. Tidak ada anggukan, tidak ada gelengan. Bahkan tidak ada gerakan kecil yang menunjukkan bahwa ia mendengar. Ia tetap diam, memilih memejamkan matanya, seolah ingin bersembunyi dari dunia yang terus menghimpitnya. Tapi Sean tahu, dia tidak tidur. Nafasnya terlalu teratur dan terlalu terkendali. Sean mengetukkan jarinya perlahan ke kemudi, mencoba mengusir kekakuan di antara mereka. "Kalau ada yang mau kamu bicarakan, saya di sini." Ucapannya tak berharap balasan, hanya sekedar memberitahu bahwa ia siap mendengarkannya. Lara tetap diam. Pura-pura tidur terasa lebih mudah daripada menjawab pertanyaan yang tak ingin ia pikirkan. Ia tidak ingin bicara. Ia lelah. Lelah menjelaskan perasaannya. Lelah menguatkan dirinya sendiri. Lelah bertahan dalam deram yang semakin menghimpit jiwanya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia belum sepenuhnya berdaya pada Sean. Mobil melaju tanpa hambatan. Lampu-lampu jalanan memantulkan cahaya redup di kaca jendela, menari-nari di wajah Lara. Bayangan itu seolah melukis sesuatu yang rapuh di wajahnya, sesuatu yang mungkin hanya bisa dilihat oleh mereka yang benar-benar memperhatikannya. Sean menghela nafas panjang. Tatapannya kembali fokus ke jalan. "Baiklah," gumamnya pelan, seolah menyerah pada keheningan yang mendominasi. Mereka akhirnya tiba di depan rumah. Mobil melambat sebelum berhenti dengan lembut. Sean mematikan mesin. Suara deru mesin pun menghilang, meninggalkan keheningan yang lebih pekat dari sebelumnya. "Sudah sampai," katanya sambil membuka sabuk pengaman. Lara membuka matanya perlahan, berkedip beberapa kali seperti menyesuaikan diri dari kegelapan mimpinya yang semu. Ia mengangkat wajahnya sedikit, melihat sekeliling, memastikan di mana mereka berada. "Sudah sampai?" tanyanya. Suaranya serak, nyaris tak terdengar. Sean menoleh ke arahnya. "Iya, sudah sampai." Ia keluar dari mobil lebih dulu, menutup pintu dengan hati-hati, kemudian berjalan ke sisi Lara. Tanpa berkata-kata, ia membuka pintu mobilnya, membungkus sedikit dan mengulurkan tangan. Lara melirik tangan itu sejenak. Ada keraguan, tapi akhirnya ia menerima uluran itu. Tangannya terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya. Sean memperhatikan itu, tapi tidak berkata apa-apa. "Sepertinya kamu sangat lelah. Mari istirahat yang nyaman di dalam." Lara hanya mengangguk kecil. Ia berusaha keluar dari mobil, tapi sebelum kakinya menyentuh tanah, Sean sudah bertindak lebih cepat. Ia membungkuk, menyelipkan satu tangannya di bawah lutut Lara, satu lagi di punggungnya. "Mas, aku bisa jalan sendiri." Suaranya lemah, tapi nadanya terdengar sedikit memohon. "Jangan membantah," jawab Sean sambil mengangkat tubuhnya dengan mudah. Lara tidak melawan. Ia hanya membenamkan wajahnya di bahu Sean, membiarkan dirinya larut dalam kehangatan yang ia akui ia butuhkan. Tak ada lagi perlawanan, hanya diam dan hanya pasrah. Langkah kaki Sean terdengar berirama. Gemanya memenuhi lorong rumah yang sunyi. Hanya suara itu yang menemani mereka. Sesekali Sean melirik wajah Lara yang setengah tertutup rambutnya. Ia tak tahu apa yang sedang wanita itu pikirkan, tapi ia tahu
Sesuatu di dalam dirinya telah berubah. Setibanya di kamar, Sean menurunkan Lara perlahan ke atas kasur. Kasur itu terasa lembut di punggungnya, tapi Lara terasa seolah tenggelam lebih dalam dari yang seharusnya. "Istirahatlah," kata Sean. Ia berlutut di samping tempat tidur, menatap wajah Lara dari jarak dekat. "Saya akan ambilkan air." Lara menatapnya sejenak, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke langit-langit kamar. Sean berdiri, berbalik dan berjalan menuju pintu. Tapi sebelum ia sempat menyentuh gagang pintu, suara pelan dari belakangnya terdengar. "Mas." Sean berhenti di tempat, tapi tidak menoleh. "Tidak usah, aku nggak haus. Aku mau bersihkan tubuh saja." Sean menghela nafas panjang, memiringkan sedikit kepalanya ke arah Lara, meski tak sepenuhnya menoleh. "Ya sudah," katanya dengan nada yang lebih lembut dari sebelumnya. "Jangan lama-lama di kamar mandi. Kalau sudah selesai, segera turun. Kita makan malam sama-sama." "Iya, Mas." Sean membuka pintu dan melangkah keluar. Pintu itu tertutup perlahan. Tak ada suara benturan keras, hanya gesekan pelan yang memudar seringi jaraknya bertambah. Lara masuk ke dalam bilik kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi tertutup, ia membuka seluruh pakaiannya dan menghidupkan keran shower. Suara gemericik air mulai terdengar, menciptakan irama yang sejenak membuat suasana lebih hidup. Lara menunduk, membiarkan air mengalir deras di atas kepalanya. Rambut basah menempel di wajahnya, tapi dia tidak peduli. Ia memejamkan mata, mendengar pikirannya sendiri yang kini berbicara lebih lantang dari suara air. "Aku memang udah gak diinginkan kan? Memang udah dibuang sejak dulu. Sejak papa mengatakan lebih baik yang lenyap itu adalah aku dibandingkan dengan saudara kembaranku," gumam Lara. Kata-kata itu menggema di benaknya. Ia tak tahu kenapa ingatan itu kembali menghantuinya sekarang. Mungkin karena tatapan papa tadi, tatapan yang sama dengan bertahun-tahun lalu, ketika ia pertama kali mendengar kata-kata itu dari mulut ayahnya sendiri. "Sekarang aku benar-benar dibuang ya?" Lara terkekeh kecil. Tawanya getir, kering dan penuh sarkasme. Bahunya bergetar seolah ia hendak tertawa terbahak-bahak. Tapi tak ada suara tawa yang keluar. Bahkan air matanya pun tak mampu keluar. Matanya tetap terpejam. Di dalam dadanya, sesuatu terasa remuk. Tapi anehnya, ia tidak merasakan sakit. Yang ada hanya kekosongan, mati rasa seolah hatinya sudah terbiasa dipukuli, diinjak, dihancurkan, dan sekarang ia hanya bisa berdiri di bawah shower dengan tubuh yang terlihat hidup, tapi jiwanya entah di mana. "Kenapa aku nggak bisa nangis sih?" gumamnya lagi. Kali ini lebih pelan. Ia mengangkat wajahnya, membiarkan air membasuhi seluruh wajahnya. Tapi air itu dingin, tidak ada kehangatan di sana. "Apa air mataku sudah habis?" tanyanya pada dirinya sendiri. Suaranya lemah, seperti anak kecil yang bingung kenapa bonekanya rusak. "Apa aku udah gak punya air mata lagi buat nangisin ini semua?" Lara masuk ke dalam bathtub, membiarkan tubuhnya tenggelam perlahan ke dalam air. Hangatnya air semula terasa menenangkan, seolah semua beban di pundaknya ikut larut. Namun tak butuh waktu lama sampai kehangatan itu menghilang, digantikan oleh keheningan yang justru terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia memejamkan mata, merasakan sunyi yang mencekam. Tak ada suara selain detak jarum jam yang samar dari kejauhan dan percikan air kecil setiap kali tubuhnya bergerak. Tapi kali ini, sunyi itu berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang kosong. Dingin mulai merayap dari air ke kulitnya. Tapi Lara tetap diam, seolah membiarkan dingin itu meresap jauh ke dalam hatinya. Sementara itu, Sean duduk di meja makan, menunggu dengan sabar. Sesekali ia melirik jam di dinding. Istrinya lama sekali.
Namun pikirannya tidak langsung mengarah ke hal-hal buruk. Ia hanya mengira Lara sedang berpakaian. Ponselnya bergetar di atas meja, menampilkan nama Benjamin di layar. Sean mengambil telepon itu dan berdiri dari kursi. "Ya Ben, ada apa?" Ia melangkah keluar dari ruang makan, masuk ke ruang kerja agar bisa berbicara lebih privasi. Perbincangan dengan Ben berlanjut lebih lama dari perkiraannya. Topik tentang pekerjaan tak terasa hampir 1 jam telah berlalu. Ketika Sean kembali ke ruang makan, ia tertegun. Hidangan di meja makan masih utuh. Tak satu pun tersentuh. Gelas air yang ia siapkan untuk Lara juga tetap penuh. Hatinya mulai tak nyaman. Langkahnya cepat menuju lift. Jantungnya berdebar tak beraturan. Lift berhenti di lantai 2. Begitu pintu terbuka, Sean langsung melangkah keluar dengan cepat. Nyaris setengah berlari menuju kamar mereka. Tangannya meraih gagang pintu, membukanya dengan keras. Matanya menyapu seluruh ruangan, mencari sosok yang seharusnya sudah duduk di sana. Tapi tidak ada. Ia menegakkan tubuhnya dan melangkah cepat menuju kamar mandi. Terkunci. "Diajeng, kamu di dalam?" Sunyi, tidak ada jawaban. Hanya ada suara samar gemericik air dari dalam. Dada Sean berdesir. Kecemasan semakin mencekram pikirannya. Tangannya mengetuk pintu lebih keras. "Diajeng, jawab saya." Masih tidak ada jawaban. Sean merasakan tenggorokannya mengering. Ia mundur beberapa langkah, menatap pintu kamar mandi itu dengan pandangan tegang. "Diajeng, kalau kamu tidak jawab, saya dobrak pintunya." Ancamnya, suaranya mulai tinggi. Namun tidak ada balasan. Itu cukup untuk mematahkan semua pertahanannya. Dengan satu tarikan nafas dalam, Sean memantapkan langkahnya, lalu menghantamkan tubuhnya ke pintu. Beruak! Pintu itu terhempas terbuka, membentur dinding dengan keras. Pandangan Sean langsung tertuju menuju bathtub di sudut ruangan. Di sana tubuh Lara terendam di dalam air yang sudah dingin. Rambutnya terurai acak. Sebagian menutupi wajahnya. Matanya terpejam. Wajahnya pucat dan jemarinya keriput. "Diajeng?" Sean berteriak. Ia berlari ke sisi bathtub, berlutut dengan panik. Tangannya bergerak cepat, menyentuh pipi Lara yang dingin, mengguncang bahunya. "Diajeng, bangun!" "Diajeng!" Sean menepuk pipinya. "Auh!" Lara menggeliat lemas. "Mas? Mas kenapa?" Sean menghela nafas panjang lalu mengangkat tubuh Lara dari bathtub dan menyelimutinya dengan handuk. Ia segera bawa istrinya keluar dari kamar mandi, menundukkannya di atas ranjang kasur. "Hei, kamu nggak apa-apa?" Lara menggeleng. "Maaf, tadi aku ketiduran. Ngantuk berat soalnya. Rileks banget berendam di dalam air hangat." "Ketiduran?" Kedengarannya itu sangat tidak masuk akal. "Wajah kamu sampai pucat. Jari jemari kamu keriput. Diajeng, what's wrong with you? Sejak pulang dari rumah orang tuamu, kamu banyak diam. Kenapa? Apa Herjunot menyakitimu?" Lara menggeleng lemah. "Enggak kok mas. Aku beneran emang ketiduran juga. Badanku emang kerasa lemas. Kayaknya demam deh." Sean tak menunggu lebih lama. Ia segera menempelkan punggung telapak tangannya ke kening Lara. Panas. "Astaga, demam ini." Tanpa banyak bicara, Sean mengambil pengiring rambut dari laci. Ia menyalakannya dan mulai mengeringkan rambut Lara dengan lembut. Tangannya bergerak terampil. Sesekali menyisir rambut basah itu dengan jari-jarinya. Tak ada satupun kata yang terucap, tapi caranya memperlakukan Lara penuh perhatian. Setelah rambutnya kering, Sean meraih pakaian hangat dari lemari. Ia kembali ke sisi Lara, membantunya mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang yang berbahan lembut.
Selesai mengenakan pakaian, Sean berdiri dan berjalan menuju laci samping tempat tidur. Ia mengeluarkan HT kecil dari dalamnya, sambil menekan tombol komunikasi. Ia berbicara tegas. Pak Re, Mbak, monitor. Tolong siapkan makan malam dengan hidangan yang hangat dan ringan. Buatkan juga teh hangat. Jangan terlalu manis untuk istri saya. Kami mau makan di kamar. Tak lama suara HT itu membalas. Baik tuan, segera kami siapkan. Sean meletakkan kembali HT ke tempatnya. Kemudian menoleh ke arah Lara. Istrinya sudah bersandar di kepala ranjang dengan mata sayu menatapnya. Sean duduk di tepi ranjang, meraih kedua telapak tangan Lara yang suhunya berubah lebih panas. Sungguhan kamu tidak apa-apa. Sean tak mungkin percaya semudah itu, sebab ia tahu ada yang disembunyikan Lara darinya. Jangan tanya begitu terus bisa nggak sih? Kepala aku pening nih, gerutu Lara. Sean menghela nafas panjang. Baiklah, saya nggak akan tanya lagi. Lara memejamkan matanya, mencoba mengistirahatkan pikirannya yang terasa berat. Sean memperhatikan gerakannya, memastikan tak ada tanda-tanda aneh dari tubuh istrinya. Tak lama suara ketukan pintu terdengar. Sean melangkah cepat dan membuyakannya. Seorang pelayan masuk dengan lori berisi berbagai hidangan. Pelayan itu menundukkan kepala dengan sopan, sebelum meletakkan segala makanan di meja sofa. Terima kasih. Silakan keluar, ujar Sean tegas. Pelayan itu mengangguk dan segera keluar dari kamar. Sean mendekat ranjang dan menepuk pelan pipi istrinya. Bangun dulu, kamu harus makan, bisiknya lembut. Lara membuka kembali matanya dan mengangguk singkat. Sean segera mengangkat tubuh Lara dalam gendongannya, lalu membawanya menuju sofa. Kamu mau apa? Lara memandang hidangan yang sudah tertata di meja. Namun ia memilih makanan yang simpel saja. Bubur ayam saja, Mas. Sean mengambil semangkuk bubur hangat dari di atas meja. Uapnya mengepul, aromanya menggoda. Ia duduk di samping Lara, mengambil sendok dan menyendokkan bubur itu. Mas, aku bisa makan sendiri, protes Lara, mencoba mengambil sendok dari tangan Sean. Sean memiringkan kepalanya, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibantah. Kamu mau kita duduk di sini sampai pagi sambil debat? Atau kamu mau makan dengan tenang? Lara menghela nafas panjang, menyerah tanpa perlawanan. Baiklah tuan, aku nurut. Good girl, gumam Sean sambil menyuapkan sendok bubur ke mulut Lara. Mereka makan dalam keheningan. Sean terus menyuapi Lara tanpa berkata apa-apa, dan Lara makan tanpa banyak protes. Tapi di antara keheningan itu, ada kehangatan yang terasa berbeda. Tak ada permusuhan, tak ada sarkasme, hanya kehadiran yang saling mengisi kekosongan. Pelan-pelan, jangan buru-buru, kata Sean saat melihat Lara mulai mengunyah lebih cepat. Lara melirik Sean dari sudut matanya. Kamu ini kayak ibu-ibu yang ngawasin anaknya makan. Sean tertawa kecil. Kalau saya kayak ibu-ibu, berarti kamu kayak anak kecil. Jadi makan yang bener anak manis. Lara tersenyum kecil. Ih, lebay ah. Mas, kamu udah makan belum? Kamu dulu saja. Seketika Lara memasang wajah kesal. Makan nggak? Suapi kamu dulu. Ya udah, aku selesai makannya. CK, ya sudah ya sama makan. Sean mulai menyantap bagiannya dan bergantian kembali menyuapi Lara sampai makanan mereka sama-sama tak bersisa di atas mangkuk dan piring. Setelah semua bekas makanan mereka diangkut kembali oleh para pelayan, Sean kembali membawa Lara ke ranjang kasur sebab istrinya tertidur. Sean menggendong Lara dengan hati-hati, memastikan kepalanya bersandar nyaman di bahunya. Nafas Lara terdengar teratur,
Tubuhnya terasa lebih hangat dari sebelumnya. Sean merasakan denyut halus dari dada Lara yang bersandar di dadanya. Begitu sampai di ranjang, Sean menurunkan tubuh Lara perlahan, membiarkannya bersandar di bantal empuk. Selimut tebal ia tarik hingga menutupi tubuh Lara sampai ke dadanya. Lara menggeliat kecil, mengerjapkan mata, seolah merasakan sesuatu. "Mas," bisik Lara tanpa membuka mata. Suaranya serak dan pelan, tapi Sean bisa mendengarnya dengan jelas. "Saya di sini," jawab Sean lembut sambil duduk di tepi ranjang. Ia menyisir rambut Lara yang kusut dengan jari-jarinya. Gerakannya hati-hati dan penuh perhatian. Lara membuka matanya perlahan. Pupil matanya yang sedup bertemu dengan tatapan Sean yang tajam tapi lembut. "Kamu gak ninggalin aku kan?" Sean mengerutkan kening, lalu tersenyum tipis. "Tidak, saya gak akan kemana-mana." Entah perasaan saja, Lara menundukkan pandangannya. Matanya perlahan terpejam lagi. "Jangan kemana-mana ya." Sean tak langsung menjawab, hanya memandangi wajah istrinya yang perlahan kembali terlelap. "Saya nggak akan kemana-mana," gumamnya sambil membungkuk, mengecup kening Lara dengan lembut. Terdiam di sana sejenak, seolah ingin mengukur rasa perhatiannya ini. Setelah itu, Sean berdiri dan mematikan lampu utama. Hanya menyisakan lampu tidur berwarna hangat di sudut ruangan. Ia menatap Lara sekali lagi sebelum berjalan ke sofa di sisi kamar. Ia duduk di sana, menyandarkan punggungnya dan menghela nafas panjang. Tatapannya kosong, pikirannya entah mengembara kemana. Sesaat kemudian, ia menoleh kembali ke arah Lara yang tertidur pulas di atas ranjang. Sejujurnya, Sean membenci ketika ia harus lemah ketika perempuan itu memperlihatkan ketidakberdayaannya. Itu sangat mengganggu, dan ia amat sangat membencinya. Seperti seketika perempuan itu demam sendirian di apartemen, dan itu sangat mengganggu ketenangan Sean, sehingga ia harus masuk ke dalam unit apartemen Lara, dengan kunci cadangan yang ia dapatkan ketika Lara bermalam panas dengannya. Dari mana Sean tahu Lara demam ketika itu? Tentu saja ia tahu, sebab Sean menaruh kamera tersembunyi dalam unit apartemen Lara. Katakan saja, ia pria bajingan dan seorang pengunit gila. Itu ia lakukan sebab harus mempelajari bagaimana karakter dan keseharian putri dari Herjunot Soenarto. "Kenapa saya nggak bisa benci kamu, Diajeng?" gumam Sean pelan. "Padahal rencananya saya cuma mau bikin kamu jatuh sendirian, bukan ikut jatuh juga." Malam semakin larut. Di luar suara hujan mulai turun perlahan, menciptakan irama yang tenang. Sean menyandarkan kepalanya ke sandaran sofa. Matanya mulai terpejam. Ia tak tahu berapa lama ia akan bertahan. Tapi untuk malam ini, ia memutuskan untuk memberikan banyak rasa iba dan kasihan pada Lara. Maka ia akan memberikannya secara sukarela. Bersambung, tunggu bab selanjutnya ya.